Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah materi tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Di materi ini ada 4 poin penting loh. Langsung saja kita cek poin yang pertama. Let's check this out. Poin yang pertama yaitu tentang bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Awal abad ke-9 Masehi, filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran. Ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13 Masehi, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Pada abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga daripada penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Poin yang kedua yaitu tentang bagaimana filsafat sebelum abad 20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama logika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika, dan yang keempat pengetahuan praktis. B. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan, ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. C. Filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Dan yang terakhir, filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Yang kedua, perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. B. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Perkembangan filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke pada tahun 1635 sampai 1704, yang dikembangkannya dari gagasan Comenius. Pemikirannya selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Selain itu, muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresivisme, dimulai dari pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan menilai kembali doktrin tradisional dalam agama dan filsafat. Poin yang ketiga yaitu tentang metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama, tonggak pertama Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli membangun ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. Yang kedua, tonggak kedua Francis Bacon. Francis Bacon pada tahun 1961 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan. Membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon.
Yang ketiga, tonggak ketiga perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Yang kedua Philip Frank pada tahun 1884 sampai 1966. Yang ketiga Ernest Mark pada tahun 1838 sampai 1916. Dan yang keempat Harry Poincare pada tahun 1854 sampai 1912. Dan poin yang terakhir yaitu tentang mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Yang pertama, mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Yang kedua, mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. Dan yang terakhir yaitu mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Dia tadi materi tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.